Halo sahabat inovasi, berjumpa kembali bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation, satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kerajinan tangan purun menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Proses pembuatan tikar membutuhkan waktu yang cukup lama, khususnya proses pemipihan purun. Pemipihan purun saat ini masih tradisional, yaitu dengan membentangkan purun yang sudah diikat di tengah jalan agar tergilas oleh kendaraan. Cara lain adalah menumbuk purun secara manual. Teknik ini selain lambatnya proses pemipihan juga banyak sekali purun yang rusak dan kotor. Dan tentunya ini menjadi salah satu masalah tersendiri bagi para pengrajin purun. Nah, di podcast kita kali ini sehubungan dengan hal tersebut, kita akan berbincang-bincang tentang inovasi yang tentunya akan menjawab permasalahan pengrajin purun saat ini. Nah, untuk itu di tengah kita sudah hadir narasumber kita yang inovatif, yaitu Bapak Dr. Insinyur Darmawi MT dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Darmawi. Selamat datang Mbak Yosi, terima kasih telah mengundang kami. Ya. Oke. Ya. Apa kabarnya Pak? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Ya. Aktivitas mengajar masih ya Pak ya? Masih seperti ya. Oke. Baik, Pak Darmawi, ini tadi ada kaitannya dengan purun ya Pak ya, kerajinan tikar purun gitu ya Pak ya? Ya. Nah, ini Bapak menciptakan satu inovasi yang tentunya akan membantu para pengrajin purun ini untuk agar bisa mempercepat proses pekerjaannya. Ya. Nah, inovasinya ini seperti apa Pak, dan apa yang menjadi latar belakang Bapak memunculkan ide untuk membuat inovasi ini? Ya, jadi di beberapa tempat, terutama di desa saya sendiri waktu saya masih anak-anak, saya lihat ibu saya itu pengrajin purun juga dulu. Jadi dia untuk memproses purun itu sebelum dianyam, dijemur dulu. Diambil dulu dari rawa, kemudian dijemur, lalu ditumbuk. Tumbuk dengan antan, dengan alu. Itu kadang-kadang tidak sendiri, kadang-kadang berdua, kadang-kadang ada juga kadang-kadangnya bertiga gitu ya. Nah, setelah saya pikir, setelah saya dewasa, itu pekerjaan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena pertama akibat daripada purun itu ditumbuk, itu rusak dia secara fisik. Memang rusaknya itu tidak terlihat oleh mata kita, tapi begitu kita amati melalui mikroskop, kita akan kelihatan bahwa purun itu menerima energi yang besar. Memang sepintas selalu sepertinya dia masih utuh, tapi secara mikro dia rusak gitu ya. Kemudian sangat memakan energi. Ya, ibu-ibu numbuk itu antan itu berapa berat ya. Lalu mengerjakan itu berapa lama gitu kan. Saya sangat memakan energi. Oleh sebab itu saya berusaha membuatkan alat supaya dia dipipikan dengan mesin saja. Alhamdulillah alat itu sudah saya perkenalkan ke masyarakat di Pedamaran 4 tahun 2014. Yang pertama, generasi pertama ya. Ya, ya. Jadi inovasinya ini adalah alat pemipih purun ya Pak ya? Mesin pemipih purun ya. Generasi yang kedua. Sekarang yang sudah generasi yang kedua. Oke. Nah, selama proses penjaringan ide atau pemilihan inovasi ini ya Pak ya, tentu banyak sekali try and errornya ya Pak ya, apalagi ini ada generasi pertama, ada generasi keduanya juga ya Pak ya. Nah, apakah dalam proses itu Bapak melibatkan mungkin pihak-pihak lain yang tentu saja berkompeten di bidang ini, dan siapa saja yang terlibat? Ya, yang pertama yang kita masukan yang sangat kita sangat penting bagi kami adalah dari masyarakat sendiri. Dari masyarakat sendiri yang pertama. Jadi yang pertama ukurannya besar. Yang dulu yang pertama itu ya, ukurannya besar. Jadi kemudian masih menggunakan tangan pada waktu itu mesinnya ya.
Jadi kita upayakan bagaimana supaya ini konstruksinya ini kecil, kompak, kuat, tahan lama, dan sedapatnya dia menggunakan mesin ya, sudah menggunakan. Alhamdulillah sekarang kita sudah dapatkan yang generasi kedua, konstruksinya lebih kompak, lebih kuat, kemudian dia sudah menggunakan mesin ya, Oke. menggunakan listrik. Iya. Tadi selama proses 2014 itu generasi pertama. Generasi kedua ini tahun berapa, Pak? Tahun 2020. 2020. 2020. Nah, dalam proses penciptaan ini cukup lama ya, Pak, makan waktu beberapa tahun gitu. Nah, tentu saja apa yang menjadi pada saat penciptaan inovasi ini apa yang menjadi kesulitan atau tantangannya ya, Pak? Yang pertama memang ya, inovasi ini tidak lepas dari dana ya. Pertama juga, kemudian juga data masukan dari masyarakat ya. Kemudian pemikiran-pemikiran masukan dari teman juga ya. Jadi kita harus banyak mendengar. Benar. Dan juga kita harus sering memantau ya, supaya kita dapat sumber pendanaan agar supaya dapat kita ekspresikan yang jadi pikiran kita itu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang butuh banyak masukan ya, Pak ya, dari tentu saja dari masyarakat sebagai terutama yang pengrajinnya itu pengguna ya, sebagai pengguna karena iya. mereka paling tahu itu ya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka ya, Pak. Benar. Oke. Nah, Pak, 2000 pertama 2014 generasi pertama itu sekarang sudah generasi kedua. Apa yang bedanya, Pak, dari yang generasi pertama? Ya, itu yang pertama dulu kan besar ukurannya besar. Kemudian masih menggunakan tangan ya. Yang saya ingin supaya mesin itu lebih kompak ya, kecil saja, dan sedapat-dapatnya menggunakan mesin gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah kita buat, kita rancang dan kita rekayasakan mesin pemipih purun yang seperti kita lihat sekarang ini di depan kita ini. Jadi memang dari generasi pertama sampai generasi kedua ini ada penyempurnaan dari ukuran, Pak ya? Penyempurnaan dari ukuran, dari efektivitas ya. Dulu itu saya merancang kalau bisa ditaruhkan di di tengah desa supaya setiap orang bisa menggunakan gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa setiap rumah ada barangkali bisa, karena ukurannya kecil kan, tidak bersuara ya. Jadi bisa tiap rumah punya mesin ini, asalkan dia pengrajin, lebih baik dia miliki sendiri. Oke, Pak. Nah, ini udah banyak Bapak cerita bagaimana tentang inovasi ini. Nah, bagaimana Pak cara kerjanya? Bisa dipraktekkan nggak, Pak? Iya bisa. Kalau tidak salah listriknya hanya 100 watt ya, 100 watt saja. Kita menggunakan dinamo yang bisa cepat putarannya, juga bisa lambat itu ya. Jadi apakah bisa kita cobakan di sini? Oke, boleh. Kita cobakan. Mungkin kita perlu satu orang untuk mencoba masukkan ini. Ini purun yang sudah dikeringkan, Pak ya? Harus sudah dikeringkan ya, karena kami tahu zat hijau batang purun itu sangat korosif itu. Sangat korosif. Jadi dia harus dikeringkan dulu, kemudian setiap kali sudah menggunakan bagian roll daripada mesin ini harus dilap dengan lap basah ya. Oke, jadi cukup praktis juga ya, Pak, cara pemakaiannya. Saya kira demikian ya, sangat praktis ya. Ya, dan siapapun bisa menggunakannya ya, Pak. Siapapun bisa nih. Ya, karena cukup dengan menekan itunya, Pak ya, mesin. Dengan menekan cukup regulator voltiknya ya. Itu yang disempurnakan dari generasi pertama ya, Pak ya. Iya itu. Kalau generasi pertama menggunakan tangan gitu. Menggunakan tangan ya, dan ukurannya besar dan itu. Kalau sekarang tuh bisa di mana saja, bisa sambil ngobrol-ngobrol ibu-ibunya. Bisa kerja. Oke, baik. Nah, kalau dari hasilnya sendiri, Pak, itu sama dengan yang tradisional atau jauh lebih pipih ya, Pak ya? Sama dengan yang tradisional, namun dia akan lebih kuat. Lebih kuat karena
Istilahnya badannya tidak hancur karena dipukul. Kalau dulu kan dipukul, beri alu itu antan itu kan. Nah, itu energinya besar sekali yang diterima oleh purun itu kan. Tapi kalau dengan ini kecil cukup memadai, yang penting dia pipih gitu. Hanya kalau dia rasanya kurang pipih bisa diulang sekali lagi, itu akan lebih pipih lagi. Bisa. Ini roll gapnya ini bisa diatur, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Oh, jadi memang tergantung kebutuhan Pak ya? Iya, tergantung dari kebutuhan. Ya. Berapa mau kepipihannya itu berapa bisa diatur? Bisa ya. Ya, dan kapasitas 10 sampai 15 purun langsung ini Pak ya? Langsung sekali digiling ya. Oke. Nah Pak, ini menarik sekali, tentunya sangat membantu bagi pengrajin purun Pak ya. Nah kalau kisaran ininya Pak, apa kalau seandainya nih sahabat inovasi ini tertarik untuk membuat ini, kisaran harganya untuk membuat ini berapa Pak? Ya. Kalau sekarang ya belum sampai tingkat pabrikasi ya. Kalau sekarang kita buat ini kurang lebih 1.200.000. Oh, nggak terlalu mahal juga ya Pak? Ya, kurang lebih 1.200.000. Bahkan kalau nanti sudah dipabrikasi, mudah-mudahan bisa lebih murah. Karena nanti kan ada bagian-bagian yang langsung diinikan oleh pabriknya sendiri. Ya. Menurut saya sekitar itu harganya. Iya ya. Jadi cukup, apalagi kalau dalam kelompok ya Pak, tentunya ini akan sangat nggak terlalu memberatkan juga Pak. Nggak terlalu memberatkan bagi kelompok tani ya. Ya menurut saya kalau misalnya di desa-desa yang masih banyak yang masih banyak pengrajin purunnya, bisa membeli ini 1 atau 2 unit misalnya, diletakkan di kelompok taninya, sehingga setiap orang bisa menggunakan. Baik Pak. Nah ini kan sudah Bapak coba ya Pak ya, di masyarakat Bedamaran ya Pak ya, yang pengrajin purun. Bagaimana responnya Pak? Kemarin kami tidak memonitor itu ya, tidak memonitor lebih jauh, tapi alatnya sudah kita serahkan, dan pada saat kita penyerahan itu sudah kita minta masyarakat mencoba gitu ya. Jadi tentu saja perlu adaptasi ya, dari kondisi yang biasanya ditumbuk ke kondisi mesin itu perlu adaptasi, tidak langsung begitu nyaman, begitu enak gitu ya. Kemudian dari generasi yang pertama itu ke generasi yang kedua ini juga juga begitu ya, perlu adaptasi juga begitu ya. Tapi menurut saya kalau ini jauh lebih cepat adaptasinya karena tidak lagi sulit untuk mengengkol-engkol itu. Iya. Mungkin juga Pak lebih efektif dan efisien ya Pak ya, karena kalau ditumbuk kan bisa mungkin proses lamanya bisa sampai 1 hari 2 hari, ini cukup lama dan kasihan dengan ibu-ibunya. Iya. Pertama itu, yang kedua, kapan negara kita akan maju? Iya betul. Ya, benar, kapan Pak. kita akan bergerak dari kondisi yang tradisional itu ke kondisi yang lebih maju? Iya betul sekali Pak. Iya. Nah Pak Darmawi, ini perbincangan ini sangat menarik sekali ya Pak, karena Bapak banyak sekali inovasi-inovasinya ya Pak, apalagi ini untuk sangat membantu bagi pengrajin purun yang tentunya ini akan menghemat waktu mereka dalam proses produksinya ya Pak ya. Nah tapi karena keterbatasan waktu Pak, jadi mungkin di lain waktu Pak kita akan berbincang-bincang kembali Pak. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Yosi. Ya. Nah sebelum kita mengakhiri Pak, mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan khususnya untuk sahabat inovasi yang tentunya akan memberikan motivasi atau inspirasi bagi mereka. Ya, terima kasih Mbak Yosi. Kepada semua generasi muda, menurut saya kita semua harus menjadi pionir, penggerak masyarakat, penggerak dalam kemajuan teknologi ya. Kalau mau minjam istilah Pak Prabowo, siapa lagi kalau bukan kita? Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Baik Pak Darmawi, terima kasih telah hadir di acara kami podcast One Day One Innovation. Tentu saja kehadiran Bapak akan tetap kami nantikan ya Pak, tentu saja dengan inovasi-inovasi lainnya ya Pak ya. Ya. Oke. Baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan singkat kita. Tentunya perbincangan ini sangat menginspirasi kita ya, dan memberikan manfaat bagi kita semua, yang khususnya para pengrajin purun ya. Ini ada satu inovasi yang tentunya akan membantu pengrajin purun dalam mempercepat proses produksi pemipihan daun purun ya. Nah bagi sahabat inovasi yang berminat dengan inovasi ini, tentunya saja dapat menghubungi Bapak
Darmawi atau ke podcast kami. Silakan menuliskan di podcast kami, nanti kami akan menyampaikan ke narasumber. Oke, Sahabat Inovasi, tetaplah terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.